Dan sekarang ini bisa masuk kuliah di ilmu kesejahteraan sosial UIN Sunan Kalijaga. Kayak mengalih bentuk dari braille ke awas, terus membacakan soal ujian gitu. Sementara tugas-tugas di kelas saya kerjakan dengan handphone, Bu. Ya. Ketemu lagi sama saya Wahyu Sofyana Lestari di Sofyana Channel. Oke teman-teman, hari ini jalan-jalan di daerah Bangkok. Senang banget punya kenalan kawan baru yang semangatnya itu luar biasa. Ini aku tadi habis jualan ya teman-teman, jadi langsung on the way karena sudah janjian dengan beliaunya. Sebab waktunya itu nggak banyak, jadi kita pokoknya harus bisa menyesuaikan dengan beliau. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Ponija. Ibu Ponija, dan dengan Mas Akbar. Mas Akbar. Teman-teman, di sini nih Mas Akbar mohon maaf dengan kondisi tunanetra. Total ya Mas? Atau masih? Hampir total. Hampir total. Jadi Iya. masih bisa melihat apa cahaya? Ya, kabur-kabur seperti cermin kotor, Bu. Oh gitu. Iya. Kalau suami saya di depan jenengan ini masih kelihatan? Nggak terlalu banget, Bu. Oh, kalau saya? Agak jelas dikit. Oh, Gap, begitu. ya. Tapi maksudnya hanya bayangan? Iya, atau? bayangan. Oh, bayangan. Iya. Wah, kalau Ibu, siapa barusan Ibu? Mohon maaf. Ibu Ponija. Oh, Ibu Ponija ini sebagai siapanya Mas Akbar? Neneknya. Oh, sebagai nenek. Dari Iya, pihak iya. ibu. Dari pihak Ibu, Ya. baik. Baik itu. Gimana? Bisa diceritakan dulu kenapa Mas Akbar ini bisa tunanetra Ibu? Tadinya itu pulang dari rumah sakit, orok, lahir. Masih bayi Ya. ya. Kan saya mandiin. Oke. Lalu matanya itu yang putih tuh naik-naik, kalau saya mandiin nangis. Oh, itu baru banget, baru lahir. Baru lahir. Asal sudah pulang saya gituin, saya mandiin sampai 7 bulan. Sampai 7 bulan akhirnya saya obatin di situ rumah sakit Senopati, nggak sanggup. Oh gitu. Terus Kalau diajak, misal kalau anak bayi itu kan dililing namanya bagi. Iya, kalau kayak gitu respon nggak? nangis. Nggak respon. Enggak, Oh, nggak digendong respon. juga nangis terus. Mungkin ada yang dirasakan. Jadi bingung kan? Iya. Dia nangis aja, kalau digendong nangis. Kalau kedengeran orang ini, kalau sepi lagi diem. Oh gitu. Iya, kalau jadi kita gendongnya sampai mana-mana. Oke. Sampai udah jauh gitu sepi diem. Nah, sampai 7 bulan. Sampai 7 bulan. Nah, 7 bulan saya obatin di situ nggak sanggup. Lihat. Dilarikan ke Yap. Dilarikan ke Yap. Ya, Oh, jadi Yap Jogja. dari rumah sakit itu ada diagnosa mengenai mata. Oh, ini matanya gimana gitu kata dokter yang di sini. Nah, terus sampai 7 bulan itu akhirnya operasi. Oh, operasi. Kenapa kok dioperasi? Operasi katanya biar matanya yang di kabel-kabelnya yang di dalam udah ada yang putus, mau disambung gitu. Ada ini enggak, apa kata dokter gitu, awal mulanya itu kenapa gitu? Apakah Simba terlambat atau belum? Enggak. Oh, Untung aja nggak terlambat. Kalau mau nggak terlambat aja kalau ini udah dari rahim. Dari kandungan. Berarti pas Akbar kondisi seperti itu memang dari terus matanya ya, dari kandungan katanya gitu. Sampai 7 bulan saya ngerumat gitu. Kok akhirnya begini aja tuh kayak akhirnya operasi. Dua-duanya. 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 Ya, di situ gagal. Kemudian di situ habis opnam di situ pulang ada sebulan masih gitu tuh panggil lagi disuruh ke Bandung. Pusat. Sisendo, rumah sakit Sisendo. Nah, alhamdulillah itu nilainya dapat gratis toh. Wah, alhamdulillah. Dari Ada BPJS. Pemerintah BPJS. Operasi di sana sampai kalau nggak salah itu 3 minggu apa ya operasi. Usia 8 bulan operasi lagi. Tadinya belum dari Bandung itu udah bisa nyepeda, ngeliat barang. Oh, kok bahasan operasi dari sana kok malah nggak bisa? Sebentar Ibu, itu tadi usia 7 bulan. 8 bulan. Kemudian ke Bandung usia
8 bulan. 8 bulan 8 sama bulan. 2 kali Bu Oh, 2 sebetulnya. kali. Iya. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama 8 bulan, Nggih. yang kedua yang kedua udah tahun 9 tahun. 9 tahun. Oh, udah 9 tahun Iya. udah bisa naik sepeda, udah aktivitas seperti Iya. biasa. Iya, sekolah, lah kok gitu. ini mau dibenerin katanya akhirnya malah jadi ini apa nih? Glaukoma. Glaukoma. Awalnya katarak jadi glaukoma. Awalnya katarak Jadi kolaps gitu Bu. Iya. Iya. Pas habis dioperasi ke Bandung malah akhirnya glaukoma. Yang Tapi kedua. bisa ini enggak, Ah. Dok? Ya sampai tua enggak bisa, Bu. Ini bisanya kalau ini aja nanti ya ginilah emang keadaannya begini gitu Ya. dokternya. Wah, ya, Pakai kacamata juga nggak bisa, Dok. Enggak Iya. bisa gitu. Yang kedua itu Bu. Yang kedua Iya. yang udah mau 9 10 tahun. itu Iya. ya, yang 9 tahun. Nah, berarti Mas Akbar sudah ngerti dong ya, sudah yang awal sudah paham ya, awalnya aku bisa melihat. Iya. Iya. Kemudian jadi tidak bisa langsung gelap atau gimana Mas Akbar? Enggak sih Bu. Enggak. Tadinya Turunnya bertahap. bisa Bertahap. Iya. bertahan. Baru benar-benar kerasa itu usia 13 tahun udah kok gelap gitu loh, semakin turun semakin dekat gitu. Jadi Benda yang nabrak dilihat. gitu? Iya. Sering nabrak, sering salah paham sama barang-barang di depan gitu. Iya. Oh, gitu. Iya. Baik, gimana perasaannya Mas Akbar ketika kan itu masih usia main, tetapi Iya. Mas Akbar sudah mengerti gitu kan dengan keadaan sekitar lah ataupun dengan tanggapan teman-teman yang lain. Iya. Itu gimana perasaan Mas Akbar untuk menerima kondisinya Mas Iya. Akbar? Waktu lihat itu senang banget sih Bu, bisa Iya, main pasti, terus masih bisa membaca, menulis dengan lancar, bermain sama teman-teman. Terus ini juga Bu, kan kebetulan dulu orang tua juga mengelola rental PS, game PS. Oh, Nah, sama teman-teman juga main bareng di situ. bisa. Iya. Iya. Dan karena ya saking berlebihan itu juga jadi faktor luar itu Bu. Oh, Iya. iya, jadi pemicu. Tambahan ya, Hmm. mempercepat penurunan penglihatan Nah, gitu. terlalu dekat ya, main Iya, asik gitu. segini Bu. Masya Allah. Deket banget. Iya. Bandel juga waktu itu. Tapi kalau segitu berarti memang kemampuan melihatnya Mas Akbar tidak seperti seharusnya ya Mas ya? Ya, kalau tulisan kecil-kecil nggak bisa Bu. Tapi Oh. kalau besar bisa. Itu dibantu kacamata nggak? Iya, bantu kacamata. Kalau udah pakai kacamata jadi kelihatan. Iya, tapi waktu udah capek pakai kacamata dilepas gitu aja. Jadi lebih milih dekat gitu ya. Iya. Capek. Oh, baik. Nah, terus kemudian Mas Akbar mengalami penurunan perlahan-lahan. Iya, setelah Di operasi usia ketiga. 13 tahun. Iya. Itu di mana usia Mas Akbar itu bisa dikatakan memasuki usia puber ya Mas Akbar. Iya. Nah, gimana itu Mas Akbar proses penerimaan dirinya? Dari usia 10 sampai 13 tahun itu masih merasakan hal yang sama kayak waktu masih lihat sebelumnya Bu. Cuman di usia 13 tahun semakin menurun, sering tabrakan dengan benda, sering salah ambil jalan atau mungkin jatuh, itu kaget sih Bu. Kaget. Tapi setelah dipikir-pikir ulang, mengingat kalau dulu itu bandel, lihat layar deket-deket, ya memang begini gitu loh Bu. Diingetin orang tua juga nggak terlalu ini mengindahkan gitu. Iya. Jadi akhirnya bisa beradaptasi dengan Iya. kondisinya. Kalau dari Simbah sendiri gimana Simbah yang cucu keberapa sih Mas Akbar ini? Cucu pertama. Cucu pertama. Baik, berarti kan Ini cucu anak yang kedua. cucu anak yang Iya. kedua. Yang pertama di Magelang, tapi gini juga tapi Masih katarak. jauh. Jauh. Masih jauh. Iya. Berarti ada Ada faktor faktor, keturunan iya. atau gimana? Tapi kalau orang tuanya nggak ada keturunan. Oh. Tapi nggak Atau tahu. mungkin ada membawa gen Heeh, sesuatu yang- kali ya. Tapi kalau orang tuanya cuman katarak aja, ya. tak obatin bisa. Si ibunya Mas Akbar. Heeh. Oh gitu. Katarak dulu, tapi tak obatin bisa. Diobatin Ma- tidak operasi. Enggak, cuman ini diwortel. Oh gitu. Jadi rutin mengkonsumsi. Rutin, iya. Sampai sekarang masih bisa melihat. Enggak. Kalau sekarang biasa. Biasa. Heeh. Berarti kemungkinan memang ada ini ya. Ada keturunan. Mas Akbar berapa bersaudara? 2 sama Dua. adik. Sama adiknya gimana? Lihat, bisa lihat. Normal. Ya, Nggak ada Normal. kataraknya. lancar Bu. Iya, Lancar. lihat. Lancar kalau adiknya. Sekarang kelas 5. Kelas 5. Iya. Oh, baik. Nah, dari Simbah sendiri ketika melihat cucu yang dari kecil ya dirawat oleh Simbah, bagaimana Simbah ketika Mas Akbar akhirnya menjadi seorang tunanetra? Kita ya cuma bersyukur aja sama
sama yang kuasa. Nggih. Memang saya terima, memang Iya. adanya begini udah saya terima dengan baik, dengan Iya. senang hati. Iya. Saya ngurusi anak segini sampai segini. Jadi anaknya enggak, Krisna itu anaknya enggak putus asa, pede jadinya. Betul. Iya. Aku kudu, Mbah, aku kayak iso kayak kok aku ora iso, aku kudu iso, Mbah. Oh ya syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Semangatnya nek tinggi ya Mas semangatnya Abah ya. tinggi. Iya. Abasan semuanya tinggi, ibunya dorong. Nah, didukung Ayo oleh nanti itu. tak anterin, nanti pokoknya tak anterin. Iya. Gitu. Terus di usia 13 tahun itu Mas Akbar kelas berapa Mas Akbar? Kelas Kelas 3 6 masuk 1 SMP. Masuk 1 SMP. Ya. Itu Mas Akbar sekolah di mana? Di Ketunis. Enggak, tadinya kan dari pertama Di umum. TK dini umum. Sampai kelas 3 SD. Sampai TK lulus ke SD umum sini, SD Muhammadiyah, sampai kelas 3. Lah kelas 3 itu digoda sama temen-temennya. Kelas 3 SMP? SD. Sampai kelas SD di umum. Saya anterin pulang tunggu. Asalnya udah digoda sama temen-temennya, tapi dia bales bisa. Lah terus gurunya kan ini anak ini sebelum nyampe udah bisa bedek toh kalau dikasih tahu. Terus kepala sekolah SD sini ngebel sama Yaka Tunis. Ya, diarahin ke sana. Bawa sini aja sama mamanya, itu penyebabnya karena teman-temannya atau memang Mas Akbar tidak bisa mengikuti? Penglihatannya kurang. Penglihatan. Mulai kelas 2 semester 2 itu mengikuti itu bisa pelajarannya. Iya, maksudnya dia tidak bisa melihat tulisan di papan tulis. Iya, nggak kelihatan. Terus di semester 2 kelas 2 itu nulis kan buku itu ada barisnya ya, Bu ya. Itu melenceng-melenceng. Selalu keluar. Ya, mulai melenceng-melenceng. Berarti memang Mas Akbar harus di sekolah khusus. Iya. Jadi mulai kepala sekolahnya ngebel ke Yaka Tunis untuk mendaftar ke ini, terus sama mamanya dipanggil sama kepala sekolah. Ini anaknya ini pinter, kalau nggak dipindah di sini nanti di sini nggak ada alatnya. Kalau di sana alatnya banyak ada gitu. Terus mamanya diantar sana. Langsung ada sekolah inklusi ya? Ada. SLB di situ, Bu. SD. SLB. Dari kelas 4 sampai kelas 9. Sampai kelas 9 terus sampai SMA, sampai EMAN, sampai ini kuliah ini. Ya. Cuman di SLB itu kurikulumnya ikut umum, Bu. Karena Mas Akbar mampu. Iya. Semuanya juga, Bu. Ya. Jadi nggak hanya keterampilan, tapi ada kayak matematika, IPS itu ada. Hanya sekarang udah bisa kuliah ini ya. Iya, sampai kelas 9 terus SMA di umum di MAN 2 Sleman. Oh bisa di umum. Bisa. Inklusi berarti. Iya. Inklusi. Itu yang saya maksud tadi. Mereka di SMP-nya dulu masih di Yaka Tunis, Iya. kemudian di SMA-nya jenengan bisa inklusi. Iya. Ada guru khususnya yang mendampingi. Kalau di SMA ada. Jadi apa materi yang disampaikan Mas Akbar didampingi untuk bisa mengerjakan semua tugas-tugas dari sekolah. Guru khusus untuk memasuki era digital sekarang itu ini, Bu, kayak mengalih bentuk dari braille ke awas, terus membacakan soal ujian gitu. Sementara tugas-tugas di kelas saya kerjakan dengan handphone, Bu. Iya. Jadi guru mengirimkan soal itu bentuk file. Gitu. Iya. Ini pakai toolbag di HP ya, Mas? Iya, pakai toolbag di HP. Jadi bukan yang didampingi, dibacakan, dituliskan, bukan. Enggak. Tetapi tugasnya dikirim berbentuk file, kemudian Mas Akbar bisa mengerjakannya semua sendiri. Iya, di WhatsApp. Jadi langsung uraian gitu, Mas, langsung dijawab uraian gitu. Ada yang uraian, ada yang pilihan ganda, Bu. Kalau pilihan ganda gimana nyentaknya? Atau ditulis gini? Ditulis biasa. ABC. Baik. Cuman ketika soalnya itu fisik dibacain sama temen atau mungkin guru khususnya itu. Iya. Kalau ya ada waktu gitu. Soalnya kan bagi fokus dengan yang lain juga guru khususnya. Oh gitu. Iya. Ada beberapa difabel berarti di sana. Ada 10-an lebih. Oh iya. Iya. Kondisi apa sih Mas Akbar? Sementara ini baru tunanetra, Bu. Oh, baru tunanetra. Iya. Man tadi Bang. Iya. Baik. Jadi Mas Akbar ini semangat ya Simbah ya. Dalam ininya. Jadi dari Simbah dan Ibu dari Mas Akbar hanya mendukung pokoknya apa yang dimaui, selalu disupport. Yang penting anaknya selalu optimis dan semangat. Luar biasa sekali. Dan sekarang ini bisa masuk kuliah di ilmu kesejahteraan sosial. UIN Sunan Kalijaga. Iya. Keren sekali Mas Akbar semangatnya ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, gimana prosesnya kesulitan Mas? Kok bisa dengan gimana? Daftarnya, kemudian prosesnya hingga menjadi mahasiswa itu seperti apa perjuangannya? Untuk pendaftaran itu didampingi sama ibu, juga sering tanya sama kakak kelas yang udah di sana.
Yang sekondisi atau? Ya satu kondisi. Oh. Tanya di sana, tanya-tanya ini pendaftarannya prosesnya gimana, apa saja yang harus disiapkan. Terus di kuliah itu kira-kira mengerjakan tugasnya itu sama nggak kayak di SMA gitu. Ya rata-rata mereka menjelaskan kalau caranya sih sama, cuman dari materi terus panjangnya tugas itu berbeda gitu, tergantung dosen gitu. Tapi cara pengerjaannya sama Sama, dengan HP, iya, laptop juga. dengan yang ada toolbag-nya yang mendukung untuk Iya, kondisinya Mas Akbar. iya Bu. Betul. Kalau untuk kampusnya sendiri Mas, misalkan ruangannya kan beda-beda. Iya, pindah-pindah Bu. Nah, Mas Akbar gimana nih cara untuk ininya? Apakah ada teman yang mendampingi atau Mas Akbar sebelumnya orientasi mobilitas dulu? Kalau orientasi mobilitas itu sudah diprogramkan Bu dari kampus. Oh iya. Ya, kampus kan punya pusat layanan difabel. Setiap mahasiswa baru itu ada program untuk mereka mengorientasi kampus. Walaupun begitu kan nggak langsung hafal ya Bu ya. Itu. Jadi tapi paling tidak dari kampus itu ada gambaran. Didampingi. Jadi ada misalkan ada yang bertugas untuk mendampingi Mas Akbar menerangkan kalau mau ke sini kita lewatnya sini, jalannya ini. Iya, itu pas pengenalan doang Bu. Selebihnya kalau udah aktivitas sehari-hari, saya memberanikan diri untuk tanya sama teman atau orang yang di situ gitu. Permisi mau tanya ruangan nomor berapa itu di mana gitu. Ada guiding block-nya Mas di sekolahan? Kalau di kampus itu cuman di depan gedung doang Bu. Di dalam gedung nggak selalu ada. Oh iya? Ya nggak ada. Gimana cara Mas Akbar untuk mengaksesnya? Dari naik turunnya tangga, terus kalau mau masuk gedung itu kan juga ada kayak beda gitu loh antara lantai sama ininya. Lantainya ya? Iya, sama temboknya juga beda. Gitu. Ya, dari teksturnya itu. Satu persatu dong gitu. Iya. Ingat betul ya. Iya. Mas Akbar ingatannya kuat sekali ini. Iya. Sama gema langkah kaki itu loh Bu. Gema langkah kaki. Iya, gema langkah kaki. Gema langkah kaki. Jadi kalau di ruangan ini itu suaranya lebih nyaring. Iya. Atau di ruangan lain mungkin lebih. Ya, sama permukaan lantainya juga Bu. Permukaan lantai. Tapi bahan dasarnya sama Mas, keramik gitu. Kalau dalam gedung ya keramik, tapi kalau di luar gedung enggak sih Bu. Iya. Jadi kelihatan jelas bedanya itu. Yang penting pakai tongkat yang penting. Ya, pakai tongkat. Tapi selalu ada yang bantu nggak Mas? Kalau misalnya saya jalannya itu ini nggak kayak pelan terus kelihatan tengok-tengok itu ini dibantu biasanya. Tapi kalau cepat ya lebih banyak membiarkan sih Bu, karena mungkin udah hafal gitu perkiraan mereka. Terus kali berapa lama Mas Akbar membutuhkan waktu untuk menghafal dari gedung 1 sampai gedung yang lain? 1 semester sih Bu. Iya. Ya. Iya. Karena kan pasti luas tuh. Iya, luas. Luas gedungnya aja luas kok Bu. Nah, makanya kita udah pernah ke sana Bu. Gimana Mbak cara membayangkan kok bahasa nggak bisa membayangkan saya. Akbar kok ya bisa dari ruangan satu ke ruangan yang lain kita kan tuh benar kita tuh bersyukur banget Bu punya cucu begini tuh lah. Jadi niki kayak gini bukannya minder. Nah, kita malas diri kita emang orang anak begini dia bisa kita harus bisa. Orang dia bisa kita nggak bisa harus bisa. Itu iya pendiriannya begitu Bu. Tapi memang ada dari teman-teman yang memang masih kurang Bu dalam orientasi. Jadi orang berbeda ya Mas ya. Tapi dengan mencoba saya membantu itu juga proses bagi saya untuk menghafal juga itu. Sering bantu teman itu juga lama-lama hafal. Mas Akbar justru membantu teman-teman tunanetra yang lain. Iya. Bantu. Hebat banget. Kalau di satu jurusan fakultas saya itu ada ini Bu, seangkatan itu ada sekitar 5 kalau nggak 4 yang tunanetra. Berarti kesadaran dari keluarga ataupun penyandang sendiri saat ini sudah bagus untuk sekolah lebih tinggi gitu. Tidak hanya di rumah saja dibiarkan hanya enggak saya biarkan. Nah itu seperti itu. Simbah dan putranya ibunya Mas Akbar ini gimana sih rasanya melepaskan? Pasti ada rasa khawatir ketika Mas Akbar itu dilepas di kampus ataupun pergi. Sekarang Basan itu udah biasa. Jadi udah kayak kita. Kalau dia pergi kuliah. Awalnya kok gimana? Awalnya ya hatinya digedein. Dikhawatirin ini bisa. Tapi anaknya jadi mawas diri. Pendiriannya dia gede. Hanya asal saja dilepas dari teran tuh kalau mau sekolah mamanya ya nanti perginya sementara ngelihat ini dulu. Begitu ya sampai
sampai bisnya itu berlalu baru mudah-mudahan ibunya selamat, nggak ada sambil apa-apa. didoain dipasrahkan sama Allah, mudah-mudahan selalu dijaga. Iya, gitu. selalu dijaga. Ditelepon terus nggak awal-awalnya sama ibu? Sering. Ditelepon Tapi terus. sekarang cuman tiap malam nggak sekarang itu. Iya. Ya 2 hari sekali Kalau gitu. awal-awal kan pasti khawatir ya, Iya. kamu di sana gimana, bisa apa enggak gitu. Tapi kalau sekarang ini kan udah umur dewasa. Udah. Bandel Biasa. banget ini, Bu. Tenang, kalau nggak ini. Gimana bandelnya, Bu? Sekarang ini jandendeng tenan. Pokoknya Pergi terus. tiap kalau neng kos-kosan, Bu, kalau nggak dipantau sama ibunya di bel. Wis. Ucal wis, Bu. Adiknya gitu. Adiknya juga tak kon ngebel. No, Mas bel no. Ini sekarang udah pulang kuliah belum? Pulang kuliah nggak usah kemana-mana. Gimana sih, Bu? Bandelnya karena main terus atau gimana, Bu? Kadang ikut temen seminar biasanya, Bu. Ikut seminar. Iya. Seminar sih seminar, tapi di luar seminar. Kalau pulang seminar Kadang mampir ke teman dulu, mampir gitu. Itu justru Mas Akbar berarti bisa menjaga Bisa relasi menjaga, dengan bisa bagus. Iya. Ya, sosialisasinya bagus kan, dan teman-teman itu justru dengan Mas Akbar banyak teman itu ada edukasi tersendiri ya, Mas Akbar banyak ya. temen. Ada edukasi tersendiri, Mas Akbarnya jadi lebih semangat, dan teman-teman yang lain yang kondisinya tidak tunanetra itu bisa menerima bisa menerima apa Iya, adanya. Bu. Ternyata difabel itu sama dengan sama dengan kita. Ternyata mereka itu mampu. Untuk ini berarti udah semester berapa? 3. Udah semester 3. Iya. Nanti targetnya bisa lulus berapa tahun? Sampai 8 semester insya Allah, Bu. Iya, tapi Mas Akbar mau nargetin berapa tahun lulus? 4 tahun, kalau nggak 4 tahun setengah. Ya. Mau ada gambaran S2-nya atau ya sudah ini aja dulu? Mungkin kuliah profesi sih, Bu, sesuai jurusan. Walaupun di luar jurusan saya juga menyukai sastra sama seni, Bu. Dulu sempat sebelum masuk UIN itu ngobrol sama ibu gimana kalau saya ke ISI gitu. Soalnya ada teman tunanetra juga masuk ISI, cuman dilihat dari prospek kerjanya lebih banyak di ilmu kesejahteraan sosial gitu, Bu. Nggak seneng. Iya. Jadi tapi saya menikmati kan ini. Iya, mencoba menyeimbangkan aja sih, Bu. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lanjut dan bisa lebih baik ya, Mas ya. Iya, amin. Cita-citanya berarti bisa S2 nih. Iya, Bu, S2 terus kalau profesi ya penulis, pekerja sosial sama konten kreator juga, Bu. Sekarang apa sih kegiatan di luar itu? Sudah mencoba bikin konten atau apa? Konten juga sudah ada, Bu, di YouTube. Oh, udah bikin YouTube. Ya. Mas, apa namanya, Mas? Akbar AP Kelana. Nanti bisa ya. Walaupun update-nya udah lama banget sih, Bu. Bisa bantu subscribe ya, teman-teman ya. Tapi keren, gimana caranya itu? Apa tema yang diangkat? Tutorial IT sama puisi, Bu, sastra. Wah, gitu. Ya. Ada yang teman yang bantu. Ya. Kalau tutorial itu biasanya rekam layar biasanya, Bu. Rekam layar. Rekam layar pakai suara ini. Iya. Kalau gitu. Jadi selama 1 minggu itu berarti Mas Akbar benar-benar dilepas sendiri ya? Iya. Dari keluarga. Iya. Enggak kesulitan nih, Mas, untuk mungkin makannya, untuk kebutuhan. Kebetulan strategis sih, Bu, kosnya. Itu dekat 3 atau 4 warung malahan, gitu. Sama masjid jadi juga. Selalu beli gitu ya, kalau misalnya di rumah beli. Kalau nyuci sendiri bisa. Iya. Iya, alhamdulillah. Meskipun kondisinya tunanetra, tapi Mas Akbar ini sangat mandiri ya, Bang ya. Iya, Bu. Luar biasa. Yang penting mau komunikasi aja sih, Bu. Iya. Ada kemauan komunikasi. Kuasa itu maha adil. Iya. Harapan kedepannya nih, apa sih Mas Akbar di diri sendiri? Bisa lebih mandiri itu pasti, Bu. Terus membanggakan orang tua juga sudah jelas. Kemudian membangun jejaring relasi dari berbagai kalangan, Bu. Karena dari situ kan semakin banyak silaturahmi, semakin banyak rezeki yang datang. Iya. Untuk ini apa yang ingin ditarget dalam beberapa tahun ke depan? Selain lulus kuliah? Banyak ikut project sih, Bu. Contohnya? Entah literasi, entah itu teknologi. Pokoknya gitu. Berkarya ya, Mas. Iya, berkarya. Mantap pokoknya. Pesan-pesan untuk teman-teman disabilitas yang lain. Untuk teman-teman disabilitas, teman-teman punya potensi dari setiap kekurangan dari teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman merasakan ada kekurangan dari kondisi disabilitas teman-teman, yakin saja ada potensi di baliknya. Cekatan, lebih teliti, lebih telaten gitu.
Kak Iya. Yang pasti ya dari Simbah juga disampaikan bahwa apapun kondisinya kita terima ya Mbak Iya. ya, didukung apa yang Kita terima dengan Ya. sabar. Mungkin untuk para orang tua juga boleh, Bu. Nah, Iya. pesan para Iya. orang tua yang memiliki anak Iya. disabilitas. Anak disabilitas kalau kata teman saya yang diisi itu mereka ada karena cinta bukan karma. Oh. Iya. Mereka ada karena cinta bukan Iya. karma. Iya. Betul sekali. Terima kasih atas waktunya, Iya, Bu. Simbah, Mas Akbar, mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Rabbal Luar alamin. biasa sekali. Sama-sama, Bu. Luar biasa sekali. Jadi apapun kondisi kita pokoknya maju terus, Iya. jangan pernah menyerah. Iya. Amin. Simbah nggih. Iya. Amin. Terima kasih. Iya, atas Bu. waktunya. Sama-sama, Bu. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Saya Wahyu Sofyana Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.